dia serupa dengan rapid test, cuman ini antigen. Oh. Oke, Science Seekers, hari ini saya akan melakukan swab test karena keperluan syuting, dan ini sebagai informasi dan bukti bahwa saat kita akan melakukan syuting, kita memang melakukan semua tindakan precaution agar kita bisa menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi saya akan menjalani syuting Karnaval SCTV beberapa hari lagi, dan saya dikirimkan langsung dari stasiun TV-nya untuk dilakukan swab test. Nah, kalau rapid diambil darahnya, nah ini swab lebih akurat. Jadi swab antigen untuk menentukan positif atau negatifnya COVID-19. Kalau rapid hanya menentukan apakah antibodi kita keluar karena ada sesuatu yang memang dilawan oleh tubuh kita. Nah, kalau yang paling tinggi memang PCR, karena PCR ini lengkap semuanya. Ada swab, ada apa tadi, Dok? Dia bisa menghitung volume, berapa jumlah banyak virusnya, transmisi berkembang, kemudian dia apakah bisa potensi terkontaminasi dengan orang lain atau enggak. Yes. Nah, ini dengan Dokter Yudi. Kita akan lakukan. Jadi apa nih, Dok, yang harus dilakukan sekarang? Oke, jadi saya akan melakukan pemeriksaan swab rapid ya. Pertama saya mempersiapkan APD lengkap. Oh, ini ada rapidnya juga? Nggak usah, langsung. Jadi swab antigen namanya. Antigen. Oke. Itu yang masuk ke mulut dan hidung aja. Hidung. Oh, hidung aja. Jadi kalau misalnya antigen ini biasanya kan ada alat yang dimodifikasi untuk hidung, atau dia mulut. Kebetulan kita menyediakan alat untuk yang hidung. Jadi masuknya itu di perbatasan antara hidung dan tenggorokan. Di situ adalah potensi virus yang berkembang. Oh, baik. Nah, di situ yang kita ambil sampelnya dan kita masuk dalam cairan. Nanti kurang lebih sekitar 10 detik ya, hidung kanan dan hidung kiri. Kemudian hasilnya ditunggu sekitar 15 sampai 20 detik, 20 menit. Langsung keluar hasilnya. Langsung ya. Dan ini untuk kalian semua yang merasakan kalau saya kondisinya sehat-sehat aja, tapi ini sebagai bukti saja karena bisa saja saya carrier ya, Dok ya. Iya, benar. Iya. Saya deg-degan. Lebih deg-degan kalau dibanding mau show waktu itu. Kalau rapid lumayan sering, Dok. Kalau ini baru sekali. Ini akan sakit apa enggak ya? Saya waktu itu pernah rapid diambil di sini, Dok. Kayak ngambil darah. Serologi namanya. Nah, ini ya lumayan, mungkin sakitnya kayak sakit diambil darah. Terus kemudian yang kayak bikin SIM. Iya. Nah, kalau lebih sakit tuh di sini ketimbang di sini. Oh gitu ya, karena ini ujung itu ya? Iya, karena di sini kalau misalnya jarum kena ke vena atau ke pembuluh darah, ya aliran darah balik, dia lebih nggak sakit. Oh, padahal jarumnya gedean yang di sini loh, Dok? Iya, karena pas posisinya dia nggak akan sakit. Oh, I see. Tapi kalau dia kena di kulit, dan di situ terbanyak jaringan saraf, pasti lebih sakit. Dan ini lebih tipis ya? Iya. Terus kita tetap walaupun satu tetap safety ya. Iya. Ini memang istilahnya ini juga nggak mungkin bisa dipakai sekali pakai, dan memang dibuang. That's why melakukan swab dan sebagainya ini nggak murah. Ini ya nanti ya. Gunakannya. Ini simpel ya. Kita cuma butuh alat swab, ini kesetnya, Maaf, ini saya pegang boleh ya, Dok? Boleh. Ini alat swabnya. Nah, ini yang saya lihat kemarin tuh sempat lihat YouTube, Dok. Itu ada yang mandiri ya, bisa ya dia? Kalau dia sudah tahu cara melakukannya. Iya, itu dokter sih yang itu makanya. Oh, dokter. Di Amerika juga sih, bukan di sini. Jadi nanti kita akan melakukan swab ya. Kita masukkan alat swabnya. Udah relax sedikit, bersandar, tarik nafas yang dalam, tengkuk sedikit. Ya, kurang lebih sekitar 15 sampai 30 derajat, kepala ditekuk ke belakang. Jadi begini. Di sini boleh. Bisa duduk, bisa sambil berbaring boleh. Ya, bisa sambil duduk relax kayak gini nggak apa-apa juga. Pegangan gini kan. Oke. Jadi nanti masukin alatnya sampai di sini ya. Di sini. Tergantung nanti struktur anatomi hidung tuh beda-beda. Oke. Hidung saya nggak bengkok gimana nih, Dok? Nggak apa-apa. Nanti kita masukkan. Tetap kita ngikuti alurnya. Dok, pelan-pelan ya, Dok ya. Iya. Takut banget nih. Ya nggak apa-apa ya, relax ya. Iya. Sebelumnya kita bersihkan dulu hidungnya ya. Oke. Guys, ini. Sterilisasi. Bentar. Dok, bentar. Ya. Oh, bentar. Ada bantal.
Oke, relax ya. Ya dok. Oke, jadi agak sedikit tengkuk. Oke, masukin ke dalam. Jangan ditahan, nanti campur darah. Oke, sudah masuk. Kita putar. Oke, pelan. Satu lagi. Dok. Ini normal kan begini dok? Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau kira-kira tenang, pas ya. Oke, jangan kaget panik. Ketika ada tekanan, oke, siap, oke, sudah. Aku memikirkan semua dosa-dosaku, menangis. Aku memikirkan semua dosa-dosaku, menangis. Aku memikirkan semua dosa-dosaku, menangis. Ini bukan karena saya cengeng kan nangis dok. Ini baru pertama kali ya. Semoga ini pertama dan terakhir dok. Tiap syuting begini nih. Jadi kalau kalian lihat semua pengisi acara sebelum syuting seperti ini, demi menghibur kalian. Tapi lebih nggak enak tuh kalau lewat hidung, lewat mulut. Oh kenapa? Karena momen Ya kayak dicolok muntah ya? mulutnya kan. Oh. ada yang asam lambungnya tinggi pasti, jadi milihnya lewat hidung. Iya ya makanya. Masih kerasa sampai sekarang. Itu kayak mentok tadi ada apa ya dok di situ? Iya, itu ada tahanan. Oh. Jadi memang pasnya ada tahanan, kita ambil spesimen yang paling banyak di situ. Oh. Oh, nggak dimasukin. Oh, udah di sini ya dok ya? Ya, jadi kan spesimennya campur dengan cairan. Setelah kita ambil spesimennya, kita masukkan. Ya. Ini filternya, jadi agak sedikit kita ini filternya. Dan sama seperti rapid. Nanti akan keluar garisnya. Iya. Kayaknya saya sama istri juga pernah buat ngetes hamil itu juga. Iya. Ini berarti semuanya sama ya pakai itu. Kalau antibody kan dia ada IgG, ada IgG. Iya, ada 3. Ya, kalau ini kan cuma 2. C itu apa? T itu apa dok? Circle threshold. Nah, ini guys kalau dilihat dia cairannya setelah masuk dari sini, ini cairan yang tadi diambil dia kayak meresap ke atas. Dan agak sedikit lama. Oh gitu ya? Kalau rapid langsung ya? Langsung. Jadi ini cairan yang diambil dari tenggorokan tapi lewat hidung di batang pernafasan saya, terus kemudian ditaruh memang di sini ini, terus dia naik ke atas seperti itu. Cuman ini memang nggak usah melalui lab ya? Oke. Karena dia nggak bisa menghitung jumlah. Oh. Nah, circle ini threshold ini yang menentukan nanti kalau dia misalnya positif atau enggak. Kalau dia hanya garis 1, nanti tandanya negatif. Oh baik. Kalau misalnya ada garisnya 2 di T, ya thresholdnya berarti dia positif. Oke, circle and threshold ya ini tuh. Jadi kalau ini spesimen ya? Iya, spesimennya kita taruh di sini. Oke. Nah, kalau ada garis 1 negatif. Oke. Kalau garis 2 positif. Positif. Garis 2-nya tuh di circle dan Iya, itu. Iya, circle and threshold. Tapi kalau seandainya nih dok, ini positif. Tapi saya ini kan bugar nih, nggak ngerasain apa-apa. Iya. Itu berarti saya carrier. Carrier. Oh. OTG berarti. OTG. Tanpa gejala. Iya. Oh. Nah, memastikan untuk apakah ada potensi PCR. kontaminasi atau enggak, dan kita menghitung jumlah volumenya adalah dengan PCR. Dia PCR tetap metodenya adalah tenggorokan sama hidung. Oke. Swab antigen. Tapi dimasukkan spesimennya ke dalam alat lab. Oh, jadi spesimennya tetap sama, Nah, tapi metodenya sama, tapi ngetesnya lebih ini lagi ya. Iya. Dan waktunya juga lebih lama ya dok ya. Iya, lebih lama karena dia butuh 3 tahap ekstraksinya. Oke. Dok, ini garisnya mulai tampak. Garisnya harusnya di mana kalau 1? Ini agak mulai tampak bayangan sedikit. Tuh, garisnya akan seperti itu. Jadi dia tuh sebenarnya kayak kertas yang kalau kena itu mulai ke ini ya. Iya. Nah kalau seperti ini udah mulai agak dikatakan negatif nggak dok? Kemungkinan besar ya? Belum ya? Belum. Kita bisa memastikan kalau sudah di atas 10 menit. Karena ada sebagian alat yang memang setiap kualitasnya berbeda-beda. Oh, oke. Dan kualitas itu kadang-kadang mempercepat dari proses hasil. Oh baik. Contoh
Oke, produknya Korea lebih unggul pasti ketimbang produknya Cina. Kita kalau produk pasti berbeda dengan kualitasnya. Oh baik. Produk itu berarti termasuk di swab dan si ini ya? Iya. Spesimen tesnya ini ya? Iya. Itu guys, jadi memang untuk precaution semuanya memang harus dilakukan dan harus hati-hati karena memang kita belum tahu nih ini virus ini seperti apa, seganas apa. Seluruh dunia masih mempelajari dan kita memang harus benar-benar hati-hati sebelum kalau terpaksa kita harus berkontak atau terkontaminasi oleh virus itu tadi. Beberapa artis sih ada yang juga sempat kena terus akhirnya sembuh, dan memang ini adalah satu virus yang seharusnya bisa disembuhkan dengan antibodi kita, begitu ya dok ya? Iya. Dia limited disease akan sembuh sendiri asal antibodi kita bagus. Karena sampai sekarang obatnya belum ada. Tapi kalau misalkan nih saya sekarang sehat nih dok, negatif, dulu pernah kena atau enggak itu ketahuan atau enggak dok? Ketahuannya pakai swab atau pakai apa? Antibody, pakai rapid test. Oh, harus rapid test ya? Itu yang garisnya ada 3 itu ya? Garis ketiga itu yang menunjukkan? Jadi garis yang ketiga, yang kedua, IgG. Misalnya karena gini, kalau ini dia 7 hari pertama kena maka akan kedetek positif. Kalau PCR dia 14 hari pertama dia akan kedetek positif. Tetap spesimen yang dia bilang antigen. Kalau antigen tuh jangka waktunya nggak lama. Oh baik. Jadi ketika dulu pernah kena yang positif maka akan terbentuk adalah IgG antibodinya. Ketika ada rapid test maka akan terbentuk adalah IgG garis C dan circle dan IgG. Oke. Jadi saya tuh pernah dok dicek 3 garis itu. Yang pertama itu positif, ya kalau pertama kan negatif tuh. Nah, yang kedua tuh samar-samar dok. Itu berarti kan ada pembentukan reaktif ya waktu itu. Tapi terus lakukan rapid lagi besoknya hilang gitu. Cuman kalau yang dokter masuk tadi berarti yang di bawah ya, yang ketiga ya. Kalau ketiga itu berarti orangnya pernah. Kalau yang yang kedua tuh IgG. Yang ketiga itu IgM. IgM itu biasanya ada masanya. Biasanya terbentuk pada hari 48 jam sampai ke 7 hari. Jadi kalau misalnya udah IgG, dia hari ke-8 sampai hari ke-14 dan akan terbentuk lagi. Jadi setiap bahkan nanti kalau udah 2 bulan tetap akan terbentuk. Yang kalau yang tadi membuktikan bahwa orang ini pernah kena itu yang IgM atau IgG? IgG. IgG itu berarti yang kedua. Iya. Nah, kalau saya samar itu artinya saya pernah dulu kena atau sedang pembentukan virus? Pernah dulu kena. Oh gitu? Loh? Artinya fasenya sudah lewat dari 14 hari udah. Oh lah, kalau yang kemarin saya pernah itu dulu waktu itu garis 1, terus kemudian ada samar-samar garis di IgG yang kedua itu, tapi dia bilang ini reaktif karena ada pembentukan virus baru gitu. Nah itu virus kan belum tentu COVID kan? Iya benar. Nah kalau itu yang di tengah itu berarti antigen saya yang keluar itu antigen COVID atau antigen? Nggak bisa spesifikasi, nggak bisa. Oh gitu. Nah, secara umum itu ada humoral kan, hormon. Jadi terbentuk oleh proses reaksi dari virus itu sendiri. Bisa dari hepatitis, bisa cacar, bisa influenza, macam-macam. Kayak gini nih dok. Nah seperti ini dok. Ini apa artinya? IgG. IgG. Berarti dulu pernah. Berarti pernah apa? Pernah kena virus. Cuman virusnya nggak bisa. Belum tahu apa. Oke. Bisa jadi pada saat itu kena virusnya, virus influenza atau virus yang lain. Oh, baik. Oke. Tapi pernah kena virus berarti? Dan itu waktunya berarti 14 hari ke belakang saya pernah kena virus gitu ya? Oh, baik. Nah, seperti ini. Itu. Ada 1 garis, terus garis keduanya samar-samar. Nah, ini artinya antibodinya sedang keluar ya dok ya? Iya. Dan sedang menyembuhkan virus yang pernah masuk ke dalam tubuh kita dalam circle 14 hari ke belakang. Jadi nggak ada masalah. Iya. Makanya sebenarnya apakah orang itu sudah bisa keluar dari rumah sakit yang sudah isolasi? Itu akan dilihat adalah circle-nya. Circle itu dari nanti kan ada threshold-nya itu angkanya ada. Kalau angkanya di bawah 29, maka dia akan itu PCR ya? Iya, PCR. Maka positifnya kuat. Jadi potensi untuk kontaminasi lebih tinggi. Oh baik, ya harus diisolasi. Kalau misalnya positifnya di angka atas 35, maka akan ininya sudah melemah. Berarti antibodinya yang lebih kuat? Iya. Oh baik. Artinya sudah melalui proses penyembuhan. Oh oke. Bagus. Siap. Ini kita sambil menunggu ya? Oke. Kalau garis 2 ya. Dan ini berlakunya cuma 7 hari ke belakang berarti ya? Iya, 7 hari pertama.
Misalnya mungkin kena hari ini atau kemarin atau 6 hari kemarin, tetap dia akan ketahuan. Oh. Tapi kalau kena atau enggak itu sebenarnya bisa kita itu ya. Kita dengan kita ya antibody kita bagaimana aja kan. Tergantung imun kan. Ya. Dan biasanya kan respon melawan imun kan akan menimbulkan gejala. Oh, seperti betul. batuk, pilek. Iya. Terkadang ada juga yang gejalanya nggak spesifik. Oh. Tergantung. Tapi untuk itu tadi yang pertanyaan saya itu kalau untuk tahu apakah pernah ada yang masuk itu memang nggak bisa ketahuan ya. Harus nunggu saat tubuh kita kalah melawan itu terus dia muncul ya. Nah vaksin itu kalau dari bocoran Dokter Yudi ini yang paling cepat itu kapan sih, bisa tahun ini atau enggak dok? Nggak bisa. Tahun depan ya? Tahun depan. Karena distribusi dan sebagainya ya? Karena kita kan persiapan itu pun kan kita pakai produknya dari Rusia kan. Nah kalau Rusia itu gennya cocok nggak sama kita dok? Ya itu dia yang jadi pertanyaan, karena belum ada penelitian yang benar-benar valid tentang vaksin. Lintas gen itu tadi? Apakah benar-benar sudah ada uji ekuitasnya sudah bagus atau belum? Karena beberapa vaksin yang sudah diteliti kayak vaksin polio dan sebagainya itu akan mengalami kerusakan-kerusakan yang organ lainnya, kerusakan saraf dan sebagainya. Kalau yang vaksin yang pasti aman tuh yang seperti apa dok? Misalkan? Kalau vaksin nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman ya? Pasti ada efek samping kan. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh pasti ada efek samping. Loh, kalau misalkan yang cuman dia akan dia akan membentuk antibodi supaya tentara lah. Iya. Supaya bisa menangkal. Kalau dokter tadi yang katakan vaksin polio dan sebagainya, saya dulu waktu kecil kan disuntik itu tuh dok. Iya. Nah tapi berarti kalau saya sehat sampai umur segini itu berarti nggak ada efek sampingnya ya? Nggak ada. Artinya kan kerusakan itu kita nggak tahu seberapa banyak dan sebagainya kan. Karena memang itu ada beberapa penelitian sebenarnya. Kita nggak bisa jadi acuan juga bahwa itu benar atau enggak. Iya. Karena memang di Indonesia sendiri juga terbentur dengan beberapa penelitian itu kan. Jadi apapun itu sebenarnya yang paling penting adalah menjaga imun tubuh ya. Iya benar. Nah, semuanya ini. Makanya kalau misalnya kita vaksin itu memang disarankan vaksin untuk bisa menangkal virus itu. Artinya bukan nggak bisa masuk, bisa, tapi lebih tubuh kita lebih kuat untuk itu. Jadi kalau dokter bilang ya mendingan divaksin ya berarti ya. Ketika vaksin itu benar-benar teruji dan sudah masuk ke tahap 3, ekuitasnya terbukti, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang terdekat berarti mendingan kita cari yang sama-sama orang Asia Tenggara atau apa? Iya pastinya. Karena kita harus pre-order. Nah, jadi ketakutannya yang gini dok. Kalau seandainya vaksin ini dari Rusia, berarti itu diceknya menggunakan COVID yang menjangkit orang Rusia. Iya. Gennya kan Kaukasian tuh. Iya. Nah berarti kalau masuk ke sini belum tentu cocok untuk kita, ada ketakutan seperti itu. Benar pastinya. Oke. Nah misalkan nih, dokter keturunan Arab bukan? Bukan. Kalau misalkan ada orang keturunan Arab nih di Indonesia, terus rasnya murni terus, misalnya Pak Anies Baswedan seperti itu. Berarti vaksinnya juga harus pakai vaksin yang orang Arab atau bagaimana dok? Enggak juga ya? Dasarnya tetap vaksin itu menyesuaikan iklim. Jadi untuk membentuk antibodi kan. Jadi dasarnya seperti itu. Cuman respon itu kan antigen kita berbeda-beda. Iya. Ketika menangkap virus itu. Nah jadi tergantung nanti setiap kayak kita mengatur imun kita aja beda-beda. Rasnya itu kan beda-beda. Karena mereka punya ras ini imunnya beda sama. Makanya itu responsif dari setiap tubuh manusia itu beda-beda. Yang saya takut itu tadi berarti Pak Anies harus pakai vaksin dari Arab. Yang lebih kasihan kayak ini yang megang kamera nih dok. Dia ada Jepang sama Belandanya, vaksinnya 3. Ada Manadonya juga. Iya 3 jadi ini. Dilihat, ini alhamdulillah masih negatif ya dok ya. Oke. Nah setelah ini surat itu berarti dokter buatkan? Iya siap. Oke. Nanti kita kirim surat via WA atau email boleh. Oh baik, siap. Hari ini juga berarti dok? Hari ini juga. Baik dok. Oke. Karena kan kegiatan besok kan. Siap. Oke. Yaudah. Nah kalau seperti ini dok, dokter misalkan ada tim atau apa dipanggil ke rumah juga bisa? Bisa. Oke. Kan kita ada beberapa tim juga. Kalau kuantitinya banyak, kita pasti siapkan tim. Nggak apa-apa. Maksudnya boleh saya promoin nggak di sini nanti? Boleh. Dokter nanti lihat di bawah ini. Kalau mau Dokter Yudi dan timnya datang ke rumah juga bisa. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalkan kalau jumlahnya banyak akan lebih lebih ekonomis karena kan butuh perjalanan. Terutama kalau yang daerah Tambun, Bekasi, nah hubungi langsung ini. Iya. Jabodetabek lah bisa. Siap.
Dok, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih sharingnya juga Ya. dan ini alhamdulillah negatif. Semoga kalian semua juga selalu dilindungi Allah SWT, selalu negatif juga dan salam buat keluarga. Dok. Siap. Oke, sampai jumpa. Oh ya, nanti saya akan main bersama Rizky Bilar di Karnaval SCTV. Saksikan tayangannya. Thank you, Dok. Thank you. Terima kasih. Dokter pulang itu nggak bakal jadi dua kan garisnya? Ya. Kali aja ada dokter di sini takut dia. Iya.